Bismillahirrahmanirrahim. Maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita memasuki masalah ayat kemarin, dan kemudian kita membahas tentang masalah kalau air itu kecampuran sesuatu, tapi kita tidak tahu kecampurannya itu seberapa. Nah, dikatakan, dan nanti insya Allah akan ada tanya jawab mungkin melalui streaming di YouTube, dan kemudian ada juga tanya jawab yang lain di Facebook ya mungkin. Nah, bismillah. Nah, kita membahas tentang masalah taghyir takdiri. Ya, taghyir takdiri. Taghyir takdiri ini adalah penjelasan tentang masalah kalau air tersebut kejatuhan sesuatu tapi kita tidak tahu jumlahnya. Ya, kejatuhan sesuatu tapi kita tidak tahu jumlahnya. Ya. Seperti contoh, kalau misalkan kita dikatakan ta'rifuhu huwa an nahkum binajasatil ma'i aw taharatihi takdiran wa in kanat sifatuhu sifatul ma' walau halatan. Jadi pengertiannya adalah kita menghukumi najisnya sesuatu air atau sucinya air tersebut dengan dikira-kira. Wa in kanat sifatul ma', walaupun sifatnya itu seperti sifat air, maksudnya normal, umum. Jadi karena dia kejatuhan najis yang kita tidak tahu najis tersebut, ya kita tidak tahu najis tersebut jumlahnya atau merubah atau tidak merubahnya, karena kita tidak tahu maka kita mengira-ngira. Nah, ini ada dua macam. Yang pertama, tarotan yaqa'u fil ma'i najasatun muwafiqatun lahu fi sifatihi kabolin munqati'ir raihah fayuqaddaru ala hasabi sifat najasah al-mukhalafah lil ma'i fi sifatihi bi asyaddi sifat. Ada air ya, kejatuhan najis, tapi najis ini sifatnya sama air itu tadi ya, najis ini sama sifatnya sama air tersebut. Seperti apa? Seperti kabolin munqati' raihah, seperti kencing tapi tidak ada baunya. Ya mungkin aja ya kita jadi kayak gitu, kencing tapi tidak ada baunya, maka dihukumi dengan asyadus sifat. Apa asyadus sifat ini? Dihukumi kalau sejumlah kencing tersebut dimisalkan dengan benda-benda yang akan kita sebutkan sebentar lagi, ini merubah air apa tidak. Ini maksudnya adalah air yang lebih dari 2 kulah yang pasti. Dikatakan bi asyadus sifat kalau nil hibri au rihil miski au ta'mil khal. Jadi disifatkan sama dengan warna tinta, atau baunya misik, atau rasanya cuka. Contoh, ada kencing, tapi kencing ini tidak berbau, kira-kira anggaplah 100 cc gitu ya, atau mungkin 50 cc gitu, atau mungkin 1 gelas. Nah, 1 gelas gitu. Jatuh ke kolam itu tadi. Nah, kita lihat tidak bau. Tidak bau. Yang jatuh berapa tadi? Jatuhnya tadi satu gelas berapa? Segini, ya kira-kira 50 cc lah. Maka dicontohkan kalau 50 cc ini berupa tinta, kira-kira berubah enggak airnya? Ini yang dibahas adalah air yang lebih dari 2 kulah yang pasti. Atau
Kalau ada misik satu gelas itu tadi jatuh ke air tersebut, apakah berubah baunya? Ataukah ada cuka masuk ke situ sebanyak satu gelas tersebut, apakah bisa merubah rasanya? Kalau iya, maka dihukumi najis. Nah, ini kalau kita tidak tahu air tersebut berubah atau tidak. Jadi kejatuhan najis, tapi airnya tidak berubah. Jadi air banyak kejatuhan najis, tapi airnya tidak berubah. Maka dihukumi tadi itu. Ya, dihukumi dengan tadi. Nah, kemudian dan ini wajib dihukumi seperti itu, hukumnya wajib. Jadi kita mengira-ngira kalau air tersebut kejatuhan najis dan tidak berubah warna, bau, dan rasanya, maka dikira-kira kalau najisnya itu sejumlah itu adalah tinta atau adalah misik atau cuka, merubah air itu apa tidak? Kalau merubah, maka hukumnya najis, kalau tidak, tidak najis. Dan ini khusus untuk air yang banyak. Begitu juga kalau misalkan benda cair yang lain masuk ke dalam air yang lebih dari 2 kula. Taratan yaqa'u fil ma'i ma'iun minal ma'i'ati tahirah muafiqun lil ma'i fi sifatihi kama'i wardin munqati' raihah au musta'mal fayuqaddar ala hasabi sifatil ma'i al mukhalafa lil ma'i fi sifatihi bi awsatis sifat. Nah, kalau nil usir wa ta'mir zurman wa rihal ladhan. Itu. Kemudian tapi bedanya sama tadi najis, kalau ini juga bisa terjadi di air yang kurang dari 2 kula. Jadi semua air. Kalau najis tadi khusus untuk air yang lebih dari 2 kula. Kalau kejatuhan benda cair yang bukan najis dan warna, bau, dan rasanya sama dengan air, dalam arti sifatnya sama dan air itu tidak berubah, ya, itu bisa untuk air yang kurang dari 2 kula dan juga bisa untuk air yang lebih dari 2 kula. Maka air ini bisa dipakai untuk bersuci. Dilihat dulu, dicontoh, dimisalkan, kalau misalkan yang jatuh itu adalah, misalnya contoh ya, ada, anggaplah ini apa namanya, teh 1 gelas. Ada teh 1 gelas nyebur ke kolam atau bak mandi. Ya, di kamar mandi kita ada bak mandi gitu, kemudian nyebur, mungkin ya, akhirnya kita ngapain juga ke kamar mandi bawa teh. Tehnya masuk ke kolam tersebut, tapi tidak berubah, warnanya tidak berubah, kemudian mungkin tehnya kurang pekat. Ya, tehnya kan biasa kan orang bikin teh itu, kalau orang Arab ya bikin teh itu 1 poci gini ini bisa 3 kantong teh. Tapi kalau kita di sini kan enggak, ya apalagi dari pondok ini kan 1 mochi besar itu baru 1. Jadi pokoknya mambu teh gitu ya. Kalau rasanya rasa banyu gula. Nah, jatuh 1 gelas dan tidak merubah air, bau maupun rasanya dan warnanya. Maka dikira-kira kalau yang jatuh tadi 1 gelas asir, ya, biatu sifat. Kalau yang jatuh tadi adalah 1 gelas sirup, kira-kira berubah enggak air tersebut? Kalau tidak, maka dicontohkan lagi. Kalau yang jatuh tadi itu adalah 1 gelas ruman. Ruman ini apa namanya? Delima. Berubah enggak rasanya? Rasa delima. Atau kalau yang jatuh itu adalah luban. Luban ini menyan Arab, yang dari getah itu yang biasa dibakar. Itu kalau jatuh berubah apa tidak baunya? Kalau tidak, maka nahkum al-ma'u tahir mutahhir, ya, atau ma'u tahur. Kalau tidak, maka dihukumi air itu suci mensucikan. Kalau iya, ya bakal berubah. Kalau kemasukan apa namanya, teh 1 gelas bakal berubah, sirup 1 gelas bakal berubah. Maka air tersebut tidak bisa dipakai untuk bersuci, tapi hukum air itu bersuci. Jadi sama kayak yang atas tadi. Air kejatuhan najis, tapi kita tidak tahu perubahan di air tersebut. Karena mungkin najisnya ini sifatnya sama air itu tadi. Ya, sifatnya sama air itu tadi.
Kemudian dihukumi air tersebut menjadi najis kalau dikira-kira sejumlah najis yang masuk tadi dengan asyadus sifat, yaitu tinta berubah ndak warnanya, atau mesik berubah ndak baunya, atau cuka berubah ndak rasanya. Ya. Kemudian kalau kejatuhan benda suci di air tersebut, ya, kejatuhan benda suci di air tersebut, maka dikira-kira, dan tidak berubah ya, maka dikira-kira dengan kejatuhan asir, kejatuhan apa namanya, mana tadi? Kalau nil asir, kalau kejatuhan asir atau sirup berubah hendak warnanya, atau rumman delima berubah hendak rasanya, atau menyarap, ya, yang itu tadi berubah hendak baunya. Kalau tidak, maka dihukumi suci dan mensucikan. Tapi kalau berubah, perkiraan bakal berubah, maka tidak bisa menjadi alat untuk wudhu dan mandi wajib. Kemudian ini hukumnya sunnah ya sebetulnya. Kalau yang ini, jadi mengira-ngira air tersebut suci mensucikan atau hanya suci saja. Ketika kejatuhan najis ketika kejatuhan benda cair atau benda yang lain dan tidak merubah air tersebut karena sifatnya sama, maka hukum mengira-ngiranya tadi itu sunnah. Beda dengan kalau kejatuhan najis, maka hukum mengira-ngiranya itu menjadi wajib. Ini kita sudah menyelesaikan masalah air panjang lebar. Ya, masalah air memang panjang lebar dan spesifiknya luar biasa, dan pengertian air itu banyak sekali. Nah, kita masuk ke masalah babul aniyah, tentang masalah wadah. Al-aniyah jam'un ina wa awani jam'u aniyatin wal muradu biha kullu ma ya'khudhu firaghan minal hawa'i wa in saghura au ma yanqulu ay syai'in min mawdil ila mawdil akhar. Ya, intinya wadah. Wadah atau tempat sesuatu, mungkin buat pajangan atau apa. Mungkin piring, mangkok, gelas. Dan hukum isti'malul aniyah, hukum memakai wadah tadi itu, ya juzu isti'malu jami'il awani illa aniyati dhahab wal fiddah. Boleh memakai semua wadah, piring, gelas, sendok, apa sajalah, botol mungkin ya, dari bahan apa saja, asal suci dan tidak membahayakan, kecuali emas dan perak. Kecuali dari bahan emas dan bahan perak. Ini haram hukumnya. Nah, kemudian walaupun bagi perempuan, fatahrumu ala rijali wan nisa lama fihi minal khuyala'i wa kassil qulubil fuqara. Haramnya ini buat laki dan perempuan. Nah, kita tahu bahwa orang perempuan itu halal memakai perhiasan emas dan perak juga. Baik cincin, gelang, anting-anting, atau mungkin jam tangan emas ya. Kalau bagi perempuan untuk perhiasan boleh, atau mungkin kacamata bingkai emas boleh. Tapi kalau orang laki haram hukumnya memakai perhiasan dari emas dengan bentuk apa saja. Walaupun bentuknya itu bentuk jam tapi emas, haram. Kalau orang laki, khusus untuk orang laki. Nah, kemudian kalau perak, orang laki diperbolehkan dengan maksimal, jumlah maksimal tertentu. Dan cincin itu maksimal tertentu, kira-kira kalau tidak salah berapa gram gitu, lupa. Nah. Walhasil, dan sunnah memakai cincin dari perak. Kalau laki ya, sunnah. Kalau dari besi, makruh. Kalau pakai cincin orang laki dari besi itu makruh malahan. Kalau dari perak, sunnah. Kalau matanya terserah sih, matanya apa aja lah. Mata cincinnya ya terserah. Apakah mata cincin itu bisa memberi khasiat-khasiat tertentu? Banyak kan yang nanya kayak gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mungkin ada apa? Kayak aura atau apalah namanya ya, atau magnetnya atau gimana. Wallahu a'lam. Yang pasti segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Obat tidak akan bisa menyembuhkan kecuali kehendak Allah. Sehebat apapun obat tidak akan bisa menyembuhkan dan tidak akan mampu menyembuhkan siapapun kecuali atas kehendak Allah. Nah, kalau misalkan ada batu yang bisa mengobati atau apa,
Ya wallahu a'lam. Kalau Allah berkehendak ya bisa saja. Tapi kita tidak boleh berkeyakinan bahwa batu inilah yang menjadi penyembuh, bukan Allah. Oh, itu syirik kalau gitu. Ya, tapi kita boleh untuk bertawasul atau memakai wasilah, misalkan kayak obat-obat tertentu, apa jinten atau apa. Bahkan ada hadisnya kalau jinten malah mengobati dengan jinten habba sauda itu. Jintan hitam. Nah, kemudian kenapa kok tidak boleh memakai wadah, piring, gelas, sendok, apa saja wadah-wadah ini dipakai dari emas perak bagi laki-laki dan juga perempuan? Karena di situ ada kesombongan. Orang makan dari piring emas, itu kan kesannya gimana? Atau minum dari gelas, gelasnya gelas emas. Itu kan kesannya gimana juga? Dan juga bisa menyakiti hati orang-orang miskin. Beda dengan benda-benda atau logam-logam yang lain. Kalau benda-benda atau logam-logam yang lain itu tidak masalah. Soalnya, karena benda-benda atau logam-logam yang lain itu tidak setiap orang tahu kualitas dan harga dari benda tersebut. Beda dengan kalau emas. Kalau misalkan emas, itu setiap orang pasti tahu. Oh, ini emas. Ya, ini emas dan harganya pasti mahal. Setiap orang pasti tahu itu. Tapi kalau benda lain walaupun lebih mahal dari emas tidak masalah. Misalkan pakai kayak orang laki. Dia pakai perhiasan dari logam yang lebih mahal dari emas. Apa namanya? Berlian. Kecuali orang ahli aja yang tahu kalau ini berlian dan kualitasnya mahal. Kalau berlian orang awam seperti kita yang nggak ngerti batu sejajarkan antara berlian dengan kaca aja, mungkin kita akan menganggap sama aja. Kaca bisa jadi berlian bagi orang awam yang tidak ngerti, ya tidak ngerti ini adalah berlian yang mahal atau kaca yang murahan. Tapi kalau emas hampir setiap orang paham dengan bentuknya, dengan warnanya, itu hampir setiap orang memahami kalau itu emas. Maka itu hukumnya adalah haram dan ada unsur mubadzir juga dan ada unsur khuyala, kesombongan di situ nanti. Wa yajuzu isti'malu aniyati dzahab wal fiddah lil hajah. Dan diperbolehkan tapi kalau memakai wadah dari emas atau perak itu kalau ada keperluan. Kamirwadin lil jala'il basar, seperti aninya celak. Nah, celak itu dari emas atau dari perak. Biasanya umumnya dari perak. Itu bagus buat mata. Nah, kalau dari perak itu bagus buat mata. Nah, itu enggak apa-apa. Kalau itu enggak apa-apa, liddarurah. Atau waliddarurah kasyurbi idza lam yajid ghairahuma. Atau minum kalau tidak mendapati benda logam selain emas dan perak, atau tidak mendapati gelas selain emas atau perak itu. Jadi dia tidak dapat, dia mau minum, haus banget. Tidak ada wadah kecuali dari emas atau perak ini aja, yang lainnya tidak ada. Ya sudah mau tidak mau. Ya. Kemudian wa yahrumu ittikhaduhuma min ghairi isti'malin. Lianna ittikhad qad yajurru ilal isti'mal, dan juga haram hukumnya menyimpannya. Jadi memiliki dan menyimpan wadah dari emas atau perak ini hukumnya adalah haram. Jadi wadah ya, piring atau wadah baskom, mangkok dari emas atau perak ini hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena menyimpannya itu bisa membuat kita atau bisa menjadikan kita punya keinginan untuk memakainya. Nah, kalau dari bentuk yang lain, bukan bentuk wadah, bukan bentuk piring atau apa, boleh, tidak apa-apa. Wal ahjarul karimah wal jawahirun nafisah kal billur wal yakut wal zabarjad wal mas la yahrumu istimaluhuma wal ittikhaduha wa in kanat aghla min adh-dhahab. Nah, kalau batu-batu mulia, ya batu-batu mulia seperti permata, batu-batu mulia seperti kayak tadi berlian, kan ada batu yang harganya itu lebih mahal dari emas, banyak. Ya batu-batu yang masya Allah itu kan.
Belian-belian juga yang mungkin Kalimantan ya kayak kali. Hah? Gini belian Kalimantan. Tapi bukan Kalimantan Timur ya. Kalimantan Tengah. Nah, walaupun lebih mahal, itu enggak masalah. Nyimpen, punya, make, enggak apa-apa. Kenapa? Ya karena tidak setiap orang mampu tadi itu, mampu membedakan ini mahal apa enggak. Ya, cincin aja. Kan macam-macam bentuknya cincin sekarang itu. Batu-batu cincin itu macam-macam juga bentuknya, ada yang bagus banget. Tapi ketika diteliti sama ahli di lab ya, kalau bahasanya orang cincin itu katanya di laboratorium, dicek ternyata KW atau kualitasnya malah biasa. Ya, kualitasnya kualitas rendah. Harganya mungkin bisa dikatakan ini kalau asli harganya puluhan juta bahkan ratusan juta. Tapi ini harganya berapa? Paling 100.000, 200.000. Bentuknya sama, bentuknya mirip, warnanya, kilonya segala macam, tapi ternyata palsu. Beda dengan emas, umumnya kalau emas ini dengan beratnya, dengan suara emas kalau terbentur gini itu sudah beda. Ya emas itu suaranya aja sudah lain logamnya itu. Dentingnya logamnya emas itu beda dengan denting logam yang lain. Nah, kebanyakan umumnya orang itu memahami langsung kalau itu adalah emas dan itu mahal. Jadi membuat sakit. Nelongso, kalau bahasa Jawanya itu bikin nelongsonya orang yang dia tidak mampu atau orang yang memang miskin. Nah, kemudian sekarang masalah tentang masalah tadbib ini nembel. Ad-dabbatu hiya qit'atu minadz dzahab aw fiddah tudau li islahil ina'il maqsur aw tazyinuhu. Dabba ini adalah semacam apa namanya kayak tambalan, jadi ditambal. Jadi ada mungkin misalkan ada piring dari logam lain, aluminium atau apa, kemudian ditambal emas, ada lubang atau guci mungkin ditambal emas atau dibuat hiasan. Jadi ada guci, ada hiasannya itu mungkin bunga-bunga emas. Hukumnya seperti apa? Jadi ada inak yang rusak atau bolong atau apa ditambalah dengan emas atau perak, atau dibuat emas perak itu hiasan benda yang lain. Ya, logam yang lain dikasih hiasan emas dan perak itu tadi. Maka hukmuhu fihi tafsil, ada rinciannya. Taratan takunu dabbah shaghirah wa taratan takunu kabirah. Tergantung besar atau kecilnya benda tersebut. Emas atau peraknya itu besar atau kecil. Atau taratan takunul haja wa taratan takunul zinah. Atau dilihat lagi dari segi masalah manfaat. Apakah ini untuk hajat keperluan ataukah ini untuk hiasan saja? Ya, ini untuk hiasan ataukah untuk memang keperluan, mau tidak mau. Kemudian wa taratan tubah wa taratan tukrah wa taratan tahrum. Maka bisa jadi mubah atau juga makruh, atau juga malah jadi haram. Nah, ini pembahasannya, penjelasannya, agak panjang sih. Ini sudah kurang 7 menit. Dikatakan fatubahu fi halatin wahidatin wahya idza kanat shaghiratan wa kulluha lil hajah. Mubah, ya, hukum mubahnya kalau ada satu keadaan yaitu emas atau peraknya itu kecil dan untuk keperluan memang karena nambal, untuk tambalan atau untuk apalah, untuk menyekat atau gimana caranya memakai emas atau perak tadi, maka hukumnya mubah ya. Jadi memakai emas atau perak di wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, itu intinya. Hukumnya mubah kalau kecil dan memang untuk keperluan tambal tadi, hajat, karena ada keperluan. Kemudian waktu kurahu, makruh hukumnya fi arba'i halat. Ada empat macam, makruh ada 4 macam. Yang pertama, idza kanat kabiratan wa kulluha lil hajah. Kalau besar tapi untuk hajat. Ya, walau besar tapi untuk hajat. Ini hukumnya makruh. Jadi nambalnya gede, tambalannya besar.
Nah, besar atau kecil itu urfan sebetulnya, apa namanya? Secara umum, pengertian secara umum. Tidak dengan ukuran. Kemudian yang kedua, idza kanat shaghiratan wa kulluha lizina. Kecil tapi buat hiasan. Ya, kasih ada kayak bunga-bunga kecil-kecil mungkin di guci atau apa dari emas ataupun dari perak, ini hukumnya makruh untuk hiasan. Idza kanat shaghiratan wa ba'duha lizina wa ba'duha lil hajah. Kecil tapi memang untuk menambal dan juga untuk hiasan. Ini makruh juga. Tapi kecil. Lubang atau bocor ditambal atau ada retak mungkin ditambal dengan emas atau perak, kecil. Jadi perlunya untuk keperluan hajat tadi dan untuk hiasan, menambah bagusnya tempat atau wadah itu tadi, maka hukumnya adalah makruh. Kemudian yang keempat, idza syukka fis saghari. Idza syukka fis saghari awal kibari sawa'un kanat lizina aw ba'duha lizina wa ba'duha lil hajah. Kalau ragu ini termasuk besar apa kecil ya? Atau ragu apakah ini jadi hiasan ataukah jadi hajah, maka hukumnya makruh. Nah, maka hukumnya adalah makruh. Kalau ragu ini buat apa ini ya? Ya. Kemudian wa tahrum fi halatain. Haram di dua hal. Yang pertama, idza kanat kabiratan wa kulluha lizinah. Kalau besar dan untuk perhiasan, hukumnya haram. Besar. Ya, dikasih tambalan atau dikasih apa namanya emas atau perak di guci atau di apalah di wadah yang apa selain emas atau perak itu tadi, tapi gede, bunga-bunga besar kayak gitu misalkan, maka hukumnya adalah haram. Kemudian idza kanat kabiratan ba'duha lizina wa ba'duha lil hajah. Besar sebagiannya untuk hajat dan sebagainya juga untuk apa namanya untuk hajat dan juga untuk hiasan, itu juga hukumnya adalah haram kalau besar. Nah, dhabitus sighari wal kibari al urf. Pengertiannya kecil atau besar itu pengertiannya adalah secara umum, pengertian umum. Ini termasuk besar apa kecil? Bukan dengan ukuran, tapi pengertiannya secara umum. Nah, ini gede apa kecil? Kemudian makna lil hajah ay yang kasira maudhi'un minal ina'i fayuj'ala fi maudhi'i fiddatun aw dhahab yumsikuhu. Makna hajat, apa hajat ini? Hajat itu adalah ketika ada wadah yang pecah atau retak dan ini dijadikan perak atau emas ini untuk menguatkannya. Untuk menguatkan, ditambal untuk menguatkan. Jadi nambalnya dengan emas atau perak di benda yang retak atau pecah atau lubang. Itu makna hajat. Di situ makna hajatnya ini. Kama qala sahibuz zubat wa tahrumu dabbatu min hadaini bikibarin urfan ma'at tazayyuni in fukida halat wa fardan yukrahu wal hajatul ladzi tusawi kasrahu. Memang ini kitab Taqirat ini adalah waktu Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf belajar Zubat sama Al-Habib Zain bin Smith. Jadi ini talkhisnya atau apa namanya kesimpulan dari taklimnya beliau sama Habib Zain bin Smith Madinah. Dan kebetulan kita waktu di Hadramut beliau datang membawa banyak kitab ini dan kita diajari selama 40 hari kalau nggak salah lebih. Satu kitab ini di samping beliau ngoreksi, sambil beliau mengoreksi dan mengajarkan kepada kita sambil mengoreksi kitab tersebut. Dan ini pembaruan kitabnya ini. Dan enak penjelasannya karena modern. Ya. Maksudnya sesuai dengan zaman yang ada sekarang, disesuaikan dengan apa yang ada terjadi pada zaman sekarang, masalah hukum fikihnya. Jadi enak, mudah untuk dipahami. Kemudian waqtalafu fi hadza tafsil hal yashmulu dabbatai adh-dhahab wal fiddah am yaktasiru ala dhabbah fiddah faqat. Nah, ini masalah ada khilaf ya, apakah ini semuanya masalah hanya di perak saja ataukah emas dan perak.
Ada khilaf memang, apakah ini berlaku untuk emas dan perak ataukah hanya perak saja yang diperbolehkan untuk nambal. Jadi emas tidak boleh nembel. Ya. Ataukah emas juga boleh untuk dibuat tambalan sesuatu. Dengan catatan yang sudah kita bahas tadi, ada hukum mubah, makruh, dan haram. Ada khilaf. Inda ar-Rafi'i, inda Imam Rafi'i, yashmulu dabbatai dhahab wal fiddah. Waladhi tamadahu Nawawi anna hadha tafsil fi dabbatil fiddah faqat. Nah, kalau Imam Ar-Rafi'i rahimahumullahu taala, beliau mengatakan ini penjelasan di emas dan perak. Jadi emas juga boleh dibuat nambal. Dengan catatan tadi ya, kecil dan untuk hajat atau kecil untuk hiasan, tapi kecil. Tapi kalau Imam Nawawi dan itu mu'tamad mengatakan la dabbatul dhahab fatahrum, dikatakan Imam anna hadha tafsil fi dabbatil fiddati faqat, di perak saja. Wa amma dabbatul dhahab fatahrumu mutlaqan kama qala al-allamah Muhammad bin Ahmad al-Makki al-Asadi fi zawadi zubat. Wa dabbatul asjadi harrim mutlaqan kadal Imam Nawawi haqqaqa. Ya, kalau Imam Nawawi mengatakan enggak, ini tambalan atau debah tadi itu tambalan tadi khusus buat perak saja. Kalau emas itu haram mutlak. Baik untuk hajat atau untuk perhiasan, itu hukumnya adalah haram kalau menurut Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nah, kemudian kita masuk ke bab tamwih. Tamwih ini apa namanya? Apa? Kalau bahasanya sepuhan. Nah, tamwih itu sepuhan. Kalau emas sepuhan atau perak sepuhan, benda logam lain disebut emas atau disebut sama perak, hukumnya bagaimana? Insya Allah kita lanjut di pertemuan episode yang selanjutnya. Ini yang ke-6 ya, berarti yang ke-7 insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tuh? Fatihah bang Allah fakana fidin dan hadikan nusarah wa manasafuna sallallahu alaihi wasallam.